bentuk generalisasi menggunakan statistik. Jadi saya menyebutnya itu statistical generalization. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di UMK Talks Academy, forum berbagi informasi seputar dunia akademik. Baik, sahabat Civitas Akademika, selamat datang kembali di acara UMK Talks Academy. Tentunya hari ini kita akan membahas sebuah topik yang baru, namun tentu dengan narasumber yang satu. Oke, tak lain tak bukan, sudah bersama kita the one and only Profesor Ali Soka, MA, PhD. Selamat datang Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik ya Mas Darman? Alhamdulillah Prof. Baik Prof, pembahasan kita hari ini terkait dengan generalisasi statistik versus generalisasi logis. Wah, ini istilah-istilah keren ini Prof. Dalam khususnya. Ya, baik. Oke, Prof, mungkin ya silakan. Sebagai pemantik awal ini, Prof. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang generalisasi statistik maupun generalisasi logis, pasti saya yakin banyak di antara mahasiswa-mahasiswa kita, khususnya yang awam di dalam bidang penelitian, itu masih bertanya-tanya, generalisasi itu apa sih? Mungkin kita bisa mulai dengan definisi dari generalisasi sendiri, Prof, dalam penelitian. Enggak, Prof? Iya. Ya, memang ini tidak mudah ya, tapi memang dalam bahasa sehari-hari sudah banyak terdengar ya. Dalam konteks yang lain. Kalau ya konteks lain, kalau dalam bahasa Inggris kan pengucapannya itu generalization, pakai j ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia memang lebih umum disebut generalisasi. Nah kalau itu kan sebenarnya diadopsi saja kata generalisasi itu dari bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia seringkali diberlakukan untuk yang lain juga. Ya, ini tidak lazim juga. Tapi ada kata-kata menyamaratakan. Kalau dalam bahasa Jawa ngebyah uyah itu sebetulnya terkait dengan masalah generalisasi. Tapi kalau istilah ngebyah uyah itu ditambah dengan over generalization, ya. Over generalisasi. Ngebyah uyah itu istilah bahasa Jawa ya, itu sama dengan over generalization. Jadi over generalization itu membuat generalisasi yang berlebihan, yang sebetulnya tidak ada dasarnya. Ya, sebetulnya ini kalau lebih mudah dijelaskan dalam konsep statistik ya. Dalam konsep statistik, pada waktu kita melakukan penelitian, lebih banyak pada penelitian kuantitatif, yaitu kita menentukan adanya populasi misalnya seluruh siswa SMP di Samarinda. Itu berapa jumlahnya? Katakanlah 1.000, yaitu populasi. Nah, padahal 1.000 itu kan banyak, sehingga katakanlah untuk mengetahui kemampuan berbahasa Inggris mereka, itu kan berarti kalau seluruh populasi itu kan energi maupun dananya mungkin tidak cukup ya. Sehingga kemudian diambillah sampel. Dari 1.000 itu keluar sampel 100 kata. Nah, sampel 100 itu sebetulnya tujuannya untuk mewakili 1.000 itu tadi. Sehingga kemudian pada waktu mengumpulkan data, memberi tes bahasa Inggris misalnya, yang diberi tes bahasa Inggris itu hanya 100 itu. Nah, 100 ini kemudian dari data hasil tes bahasa Inggris 100 itu kemudian dianalisis dan kemudian diambil simpulan. Kan sebetulnya itu simpulannya kan dari sampel 100 itu. Tapi kan penelitiannya itu kan maunya tentang 1.000 siswa itu. Sehingga kemudian simpulan tentang sampel, simpulan dari sampel itu diberlakukan untuk menyimpulkan juga tentang populasi. Itulah yang kemudian harus menggunakan
statistik inferensial, karena ini adalah suatu bentuk generalisasi menggunakan statistik. Bentuk generalisasi menggunakan statistik. Jadi saya menyebutnya itu statistical generalization. Jadi secara statistik diperbolehkan simpulan dari menganalisis data 100 siswa tadi diberlakukan pada populasi. Padahal populasi kan tidak diteliti. Tidak meneliti 1000 itu. Itulah yang disebut generalisasi. Karena menggunakan statistik inferensial, karena menggunakan statistik, maka namanya statistical generalization. Seperti juga misalnya kalau perilaku sehari-hari kita dengar bahasa-bahasa umum ya, kemudian ada orang yang ketemu dengan orang Jawa. Orang Jawanya itu punya perilaku seperti ini. Terus kemudian orang yang ketemu, katakanlah ini bukan orang Jawa, ketemu orang Jawa, kemudian menyimpulkan, wah orang Jawa itu gini ya, itu bisa termasuk overgeneralization. Karena belum tentu orang Jawa yang tadi ditemui tadi, itu betul-betul mewakili populasi seluruh orang Jawa. Nah itu istilah ngebyah-uyah itu tadi, overgeneralisasi. Nah yang terkait dengan statistical generalization, generalisasi berdasarkan statistik, mengkaji data dari sampel, diberlakukan, simpulannya kemudian diberlakukan pada populasi, ini jelas baku ya, baku dalam artian di buku mana saja yang terkait dengan buku kuantitatif, buku penelitian kuantitatif dengan statistik, ini jelas sudah tidak ada masalah. Jadi yang banyak dibicarakan orang yang sering yang sudah dianggap mapan itu adalah statistical generalization. Nah, sebelum masuk ke yang saya sebut sebagai logical generalization itu sudah jelas ya kira-kira konsep mengenai generalisasi ya. Jelas, Prof. Ya, itu. Jadi landasannya karena statistik tadi. Tapi sekali lagi kalau omongan orang awam kan tidak pernah sistematis seperti penelitian. Jadi ya orang kalau menyebut wah orang Jawa kalau tadi itu Prof istilah kekiniannya itu lebay, Prof. Oh iya. Ya, betul. Lah sekarang yang istilah logical generalization itu saya tidak yakin itu dibahas dalam buku-buku. Nah, saya juga tidak yakin kata logical generalization itu saya ambil dari buku-buku yang ada. Saya kalau toh pernah ya mungkin mendengar, tapi ini ya saya katakan ya mungkin istilah saya sendiri itu. Kenapa? Karena yang tadi itu membuat generalisasi dasarnya dari statistik. Tapi kalau yang saya bandingkan dengan logical generalization ini membuat generalisasi, yaitu menyimpulkan dari satu yang sifatnya terbatas kepada yang lebih luas, tetapi secara logis dalam artian ya orang menerimanya masuk akal kan gitu. Kalau tidak masuk akal ya jangan diterima gitu. Itulah yang kemudian logical generalization, dan ini bisa berlaku untuk penelitian-penelitian yang kuantitatif atau yang kualitatif karena memang sifatnya itu tidak melibatkan statistik. Nah, contohnya saya bisa menyebut beberapa, mungkin 2 contoh aja barangkali. Contohnya begini, ini kan contoh yang mudah ya, yang kira-kira mudah dipahami. Dalam bidang antropologi, penelitian-penelitian dalam bidang antropologi, itu salah satunya misalnya penelitian tentang fosil tahu ya, peninggalan manusia purba atau kehidupan waktu zaman purba. Ya, kalau di Jawa itu kan ada di Sangiran, museumnya itu. Kalau Jawa Tengah ya, Jawa Timur itu mungkin di Trowulan ya, Trowulan. Di sana itu ada studi ruangan khusus studi tentang antropologi
manusia purba. Ya. Nah, kemudian ada peneliti yang ingin menggali lagi peninggalan-peninggalan yang ada di Trowulan atau ada di Sangiran. Sangiran itu ada di daerah Sragen ya. Ya. Kemudian menemukan ada fosil-fosil yang kemudian setelah diteliti ada yang baru, artinya belum terdokumentasi. Istilahnya itu features ya, unsur-unsurnya, ciri-cirinya, ciri-cirinya ya pada temuan-temuan fosil sebelumnya seperti yang sudah terdokumentasi. Ya, jadi kemudian yang terdokumentasi itu bukan hanya temuan yang ada di Sangiran. Kan ini kan fosil itu ada di belahan dunia yang lain juga. Jadi kebaruan dari yang ditemukan dari fosil tadi itu dibanding-bandingkan dengan literatur yang ada. Yang literatur yang ada itu ya belum pernah merekam adanya fosil seperti itu. Belum pernah merekam adanya unsur-unsur fosil yang seperti ditemukan baru saja tadi. Nah, setelah membanding-bandingkan dengan temuan-temuan penelitian yang lain di belahan dunia yang lain, termasuk mungkin yang terdokumentasi di Sangiran atau di Trowulan, maka kemudian peneliti bisa mendeklar ini baru. Ini baru setelah dibandingkan dengan temuan dari belahan yang lain. Nah, akhirnya kemudian kalau itu misalnya katakanlah saya tidak berpretensi untuk memahami tentang fosil ya, tapi yang bisa saya pahami misalnya gini, manusia purba itu gitu misalnya, itu memiliki ciri-ciri seperti ini, ya. Memiliki ciri-ciri A, B, C, D, E, F, gitu. Dan itu terdokumentasi karena penelitian-penelitian tentang manusia purba di seluruh belahan dunia. Tapi kemudian ternyata ada ciri lain tadi, sehingga ada ciri lain tadi dimasukkannya saja sebagai ciri manusia purba di dunia. Ya, artinya yang berlaku untuk secara universal gitu. Ini kan membuat generalisasi ini. Yang kalau tidak membuat generalisasi, simpulan hasil penelitian baru itu akan hanya mengatakan fosil atau fosil manusia purba yang ditemukan di Sangiran itu begini. Itu tidak membuat generalisasi. Karena disebut-sebut temuannya di Sangiran. Tapi setelah dibanding-bandingkan dengan teman yang lain di seluruh belahan dunia, maka kemudian berani mengatakan fosil di dunia. Ya, fosil di dunia itu kan populasi fosil seluruh dunia. Itu kan termasuk konsep generalisasi tadi. Temuan pada lokasi Sangiran atau Trowulan itu seperti sampel lah gitu, itu diberlakukan di belahan dunia yang lain, itu juga termasuk generalisasi. Tapi ini tidak menggunakan statistik. Hanya logikanya aja. Logika itu dari membaca hasil-hasil penelitian sebelumnya, temuan-temuan tentang fosil yang selama ini terdokumentasi, setelah dibanding-bandingkan ternyata memang ini ada unsur yang baru. Ini kan logika ini. Ini adalah akal sehat ya, dalam artian apakah masuk akal enggak kalau itu kemudian dikatakan bahwa ya itu berarti menambah simpulan tentang fosil yang ada di dunia. Contoh lain ini dikerjakan oleh teman senior saya, ahli jamur. Nah, ini kebetulan memang ilmunya itu tentang taksonomi jamur. Taksonomi itu pengelompokan jamur. Beliau ini meneliti jamur-jamur yang tumbuh di belakang rumahnya. Jadi kan lokal itu, sampel lokal itu. Ya, dan itu bukan sampel karena tidak dilihat populasinya seluruh kebun di dunia ini, tidak. Hanya kebetulan saja di belakang rumahnya ada
ada jamur. Kemudian setelah diteliti, ada jamur baru. Jamur baru ini jenisnya belum didokumentasikan dalam taksonomi jamur yang selama ini. Nah, baru kemudian setelah dia teliti temuan-temuan jamur dalam bidang taksonomi di belahan dunia melalui telaah artikel di jurnal, belum terdokumentasi itu, maka kemudian senior saya itu menuliskannya dalam bentuk artikel di jurnal yang kemudian ngeklaim bahwa itu bisa menambah taksonomi jamur di dunia. Ya, ini termasuk generalisasi karena seolah-olah itu juga temuan jamur di dunia itu, karena di dunia yang lain memang belum pernah ada terdokumentasi temuan jamur seperti itu. Temuan simpulan yang diambil, diberlakukan itu kan sebenarnya hanya terbatas pada kebun jamur yang ada di kebun belakang. Tapi dengan membandingkan dengan temuan-temuan jamur dalam kaitannya dengan taksonomi di belahan dunia yang sudah terekam dalam artikel-artikel hasil penelitian tentang jamur, maka beliau berani ngeklaim itu sebagai taksonomi, nambahi taksonomi jamur di dunia. Itu ya termasuk generalisasi. Tapi menggunakan akal, masuk akal enggak? Kalau kemudian itu masuk akalnya itu karena dihadirkan juga hasil-hasil penelitian sebelumnya yang terdokumentasi, yang dipublikasi dalam bentuk jurnal-jurnal bereputasi internasional. Buat contoh itu saya kira yang kemudian saya merasa ini bandingan dengan statistik ini logis artinya kalau masuk akal dia di antara para pakar yang membidangi ilmu yang sama, maka ini bisa dikatakan sebagai generalisasi. Simpulannya tidak lagi pada yang sifatnya lokal tadi, lokal tentang jamur di belakang rumahnya, lokal tentang fosil yang ada di Sangiran. Jadi simpulan yang berani keluar dari lokal tadilah yang kemudian ini berani membuat generalisasi tapi secara logis dengan cara membandingkan itu tadi. Ini sebenarnya berlaku juga misalnya dalam penelitian-penelitian tindakan kelas sebetulnya. Bisa juga logical generalization itu diperlakukan. Tapi keberanian itu didasari atas banyaknya artikel-artikel hasil penelitian yang serupa yang dipublikasikan di berbagai jurnal internasional yang bereputasi. Itu Mas Darman. Baik Prof, mungkin Prof terakhir sebelum kita akhiri, dalam menyusun laporan penelitian, sebaiknya generalisasi logis ini tetap kita cantumkan di dalam atau cukup generalisasi statistiknya saja, Prof? Oh, kalau saya merasa apabila artikel hasil penelitian yang sifatnya lokal itu ingin menjadi lebih universal, harus berani dalam simpulannya itu lebih dari yang sebetulnya ditemukan di lokasi lokal tadi. Keberanian inilah yang kemudian didukung oleh bagian pembahasan dengan membandingkan artikel-artikel hasil penelitian sebelumnya tentang topik yang sama. Berani berargumentasi secara logis. Dan itu baru bisa diminati oleh pembaca-pembaca untuk jurnal-jurnal internasional. Kalau enggak itu aspirasinya lokal. Jurnal lokal saja yang bisa. Tapi tanpa harus menggunakan istilah logical generalization. Ya. Jadi ini hanya istilah untuk pembahasan seperti sekarang ini. Tapi kalau dalam kaitannya dengan pengambilan kesimpulan, tidak perlu disebut-sebut itu adanya statistical generalization atau logical generalization, itu nggak perlu. Begitu Mas Darman. Baik, terima kasih Prof atas pemaparannya, sangat luar biasa, sangat inspiratif. Sayang sekali kita dibatasi waktu, kita harus akhiri sampai di sini. Baik, sahabat Civitas Akademika, demikian dulu sesi untuk kali ini, episode kali ini kita akhiri. Saya Sudarman, SPD MED, pamit undur diri. Sampai ketemu pada UMK Talks Academy episode selanjutnya. Ingat, UMK Talks Academy forumnya orang cerdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.